Pengendalian produksi dan operasi. Mata kuliah Audit Manajemen disusun oleh Bima Andika Ivanda Putra, NIM 17.05520170. Dosen Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SI, AK, MM, CA, CPA. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Bima Andika Ivanda Putra, NIM 17.05520170, yang merupakan mahasiswa Unisbank yang telah mengikuti mata kuliah Audit Manajemen. Saat ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai pengendalian produksi dan operasi yang meliputi 1. Pengendalian bahan baku. 2. Pengendalian peralatan dan fasilitas produksi. 3. Pengendalian transformasi. 4. Pengendalian kualitas. Dan kelima yaitu pengendalian barang jadi. Ingin tahu seperti apa penjelasannya? Yuk kita simak. Pengendalian bahan baku. Pengendalian bahan baku bertujuan untuk memastikan bahwa bahan baku yang diolah dalam proses produksi itu telah sesuai dengan kebutuhan standar kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Pengendalian bahan baku mencakup keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan bahan baku mulai dari pembelian, jadwal penerimaan, penanganan pada saat diterima, penyimpangan sampai dengan bahan baku tersebut itu diolah dalam proses produksi. Nah, pembelian bahan baku itu menyangkut pemilihan pemasok dan pemesan bahan yang tersebut kepada pemasok pemilih atau yang terpilih. Nah, untuk mendapatkan keyakinan bahwa pemasok itu mampu memasok bahan baku sesuai dengan kebutuhan, pemasok yang terpilih itu harus melalui proses verifikasi. Jadi, untuk mendapatkan keyakinan kelangsungan pasokan. Nah, inspeksi secara periodik terhadap sistem kepastian kualitas pemasok harus dilakukan berdasarkan prosedur tertulis yang dimiliki oleh perusahaan. Penerimaan bahan baku itu harus sesuai dengan kebutuhan proses produksi. Nah, MRP itu menjelaskan bahwa jadwal produksi ke dalam jadwal penerimaan bahan baku dan mengintegrasikan jadwal tersebut ke dalam proses produksi. Nah, dengan begitu, kebutuhan bahan baku selalu terpenuhi pada saat proses produksi itu berjalan. Dan perusahaan itu tidak menanggung beban investasi yang besar dalam bentuk persediaan. Nah, penanganan bahan baku itu merupakan aktivitas yang sangat penting untuk memastikan bahwa bahan yang diterima dari pemasok itu telah sesuai dengan kebutuhan standar produk yang telah ditetapkan perusahaan. Nah, aktivitas ini itu harus didukung dengan kebutuhan standar produk yang telah ditetapkan perusahaan. Nah, aktivitas ini didukung dengan peralatan yang memadai dan prosedur tertulis penanganan bahan untuk menentukan apakah bahan yang diterima dan pemasok itu telah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, setiap bahan yang diterima itu harus diberikan kode khusus agar mudah untuk ditelusuri distribusi dan penggunaannya. Oke, inspeksi penanganan bahan itu harus melalui audit fisik barang yang diterima untuk menentukan kesesuaian bahan yang spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, perusahaan itu harus memiliki teknik sampling tertulis untuk pengambilan sampel yang konsisten pada setiap pengujian. Penanganan bahan itu harus memisahkan bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi untuk menghindari penggunaannya dalam proses produksi. Nah, setelah bahan itu dinyatakan memenuhi spesifikasi, maka penanganan berikutnya itu berkaitan dengan penyimpanan yang memadai sehingga barang itu tidak mudah rusak atau terkontaminasi bahan-bahan lain. Oke, kebijakan itu mendapatkan garansi dari pemasok sampai bahan diolah dalam proses produksi dapat menghindari kerugian yang terjadi sebagai akibat kerusakan bahan sebelum masuk proses produksi. Oke, aktivitas penanganan bahan itu merupakan salah satu
bentuk pencegahan terjadinya kegagalan produk memenuhi spesifikasinya. Nah, aktivitas ini akan semakin berkurang dengan telah terjalinnya kemitraan dengan pemasok, di mana komitmen pemasok untuk memberi bahan baku sesuai standar kebutuhan perusahaan dalam menghasilkan produk berkualitas sesuai dengan spesifikasi pelanggan dituangkan dalam bentuk kontrak jangka panjang. Nah, oke. Saya akan menampilkan program audit pengendalian bahan baku. Oke, berikut merupakan program audit mengenai pengendalian bahan baku. Kuesioner pertama mengenai pengendalian pembelian dan spesifikasi bahan baku. Pertanyaan pertama yaitu, apakah setiap pemasok itu telah diverifikasi sesuai dengan standar pengendalian produksi dan operasi perusahaan? Nah, jika iya, periksa kebijakan verifikasi pemasok yang dimiliki perusahaan dan pelaksanaannya. Nah, jika tidak, telusuri apa dasar yang digunakan perusahaan dalam memilih pemasok. Pertanyaan kedua, apakah perusahaan itu memiliki peralatan dan prosedur tertulis untuk menilai apakah material yang dikirim pemasok itu dapat diterima atau tidak? Nah, apabila iya, periksa keandalan peralatan dan prosedur tersebut dalam memberikan keyakinan bahwa bahan yang diterima itu telah sesuai dengan spesifikasi perusahaan. Nah, jika tidak, telusuri apa yang dijadikan dasar oleh perusahaan untuk menentukan bahan yang diterima dari pemasok diterima atau ditolak. Nah, pertanyaan ketiga, apakah setiap bahan baku yang diterima itu diberikan kode khusus sehingga mudah untuk ditelusuri distribusi dan proses produksinya? Jika iya, periksa cara pengodeannya dan nilai apakah cara tersebut dapat menjamin keakuratan dalam penelusurannya. Jika tidak, telusuri bagaimana perusahaan menelusuri materialnya ke dalam proses produksi dan distribusi. Pertanyaan keempat yaitu, apakah inspeksi dimulai dengan pengujian secara visual terhadap setiap material yang diterima? Jika iya, periksa proses pengujian yang dilakukan dan dokumentasi hasil auditnya. Jika tidak, telusuri bagaimana audit penerimaan bahan baku itu dilakukan. Nah, pertanyaan kelima, apakah proses memiliki teknik sampling tertulis dan diikuti pada setiap pengambilan sampel? Jika iya, periksa konsistensi penggunaan dari teknik sampling tersebut dan keakuratan hasil yang diberikan. Jika tidak, telusuri dasar pengambilan sampel yang dilakukan oleh perusahaan pada saat melakukan pengujian. Pertanyaan keenam, apakah sampel yang diambil itu cukup representatif dalam pengujian terhadap setiap material yang diterima? Jika iya, maka periksa keakuratan hasil pengujian berdasarkan sampel tersebut. Apabila tidak, telusuri pengaruh informasi yang dihasilkan dari pengambilan sampel tersebut terhadap keputusan penerimaan produk. Nah, pertanyaan ketujuh, apakah material yang diterima itu digaransi oleh pemasok sampai dengan digunakan? Jika iya, maka periksa ketentuan dalam garansi tersebut dan lakukan analisis biaya manfaat atas garansi tersebut. Nah, apabila tidak, telusuri bagaimana perusahaan itu melindungi kerugian yang terjadi akibat material yang rusak sebelum digunakan. Pertanyaan ke-8 yaitu, apakah seluruh material telah tertangani dengan baik sehingga terhindar dari kerusakan? Jika iya, maka periksa proses penanganan bahan baku yang dilakukan dan hasil penanganan tersebut itu dalam menjamin bahwa bahan itu terhindar dari kerusakan. Jika tidak, telusuri bagaimana perusahaan mendapatkan keyakinan bahwa bahan diterima dan tidak mengalami kerusakan. Pertanyaan ke-9, apakah material yang ditolak atau tidak sesuai spesifikasinya itu telah dipisahkan untuk mencegah penggunaannya dalam proses produksi? Jika iya, periksa bagaimana penerapan kebijakan ini. Jika tidak,
periksa bagaimana perusahaan mengendalikan agar bahan yang rusak itu tidak digunakan dalam proses. Oke, kuesioner kedua mengenai pengendalian persediaan. Pertanyaan ke-10. Apakah prosedur pengendalian persediaan itu tertulis? Jika iya, periksalah ketaatan penerapan prosedur tersebut. Jika tidak, telusuri prosedur yang digunakan dalam pengendalian persediaan. Pertanyaan ke-11, apakah prosedur tersebut itu mengatur secara tegas waktu pemusnahan terhadap material yang rusak atau kadaluarsa? Nah, jika iya, periksa ketaatan penerapan prosedur tersebut. Jika tidak, telusuri bagaimana perusahaan menyimpan dan memusnahkan material tersebut. Pertanyaan ke-12, apakah perputaran persediaan itu diawasi dengan ketat untuk memastikan bahwa material yang dibeli lebih awal digunakan dalam proses terlebih dahulu? Jika ya, periksa catatan persediaan bahan baku untuk menilai ketaatan penerapan dari metode persediaan tersebut. Jika tidak, telusuri metode penentuan waktu penggunaan persediaan yang diterapkan oleh perusahaan. Pertanyaan ke-13 yaitu, apakah pemusnahan material yang rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi didokumentasikan untuk mengidentifikasi kapan dan di mana material tersebut itu dimusnahkan? Jika iya, periksalah kelengkapan dokumentasi tersebut. Jika tidak, telusurilah bagaimana perusahaan yang mendapatkan informasi pemusnahan material tersebut. Kuesioner ketiga mengenai program pengendalian pemasok, yaitu pertanyaan ke-14. Apakah pemasok secara periodik diinspeksi sesuai dengan prosedur tertulis yang dimana perusahaan yang dimiliki perusahaan? Oke, jika iya, periksa kriteria, prosedur, dan hasil inspeksi yang telah dilakukan terhadap pemasok. Jika tidak, telusuri bagaimana perusahaan dalam menilai pemasok yang akan dipilih. Pertanyaan ke-15, apakah perusahaan itu memiliki prosedur konfirmasi pemasok tertulis dan diikuti? Jika iya, periksalah penerapan prosedur konfirmasi tersebut dan kesesuaian pemasok terpilih dengan spesifikasi perusahaan. Oke, jika tidak, telusuri bagaimana perusahaan itu mendapatkan informasi tentang pemasok yang akan dipilih. Pengendalian peralatan dan fasilitas produksi. Pengendalian peralatan dan fasilitas produksi bertujuan untuk memastikan bahwa semua peralatan dan fasilitas produksi ada dalam keadaan siap untuk melaksanakan proses produksi sesuai dengan ketentuan kegunaannya atau penggunaannya. Desain dan penempatan peralatan yang tepat menjadi faktor utama berjalannya proses produksi secara efektif dan efisien, serta mampu menghasilkan produk tepat sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Oke, seluruh peralatan dan fasilitas produksi lainnya itu harus sesuai dengan ukuran dan desain produk yang telah ditentukan. Peralatan ini itu harus berada pada tempat yang tepat sesuai dengan kebutuhan proses produksi yang efektif dan efisien. Perusahaan itu harus memiliki suatu prosedur tertulis yang menjadi pedoman penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan dan fasilitas produksi lainnya. Prosedur tersebut itu secara jelas memuat tentang pedoman setup mesin, pembersihan setelah digunakan, jadwal perawatan, dan perbaikan-perbaikan signifikan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran proses produksi. Penempatan fasilitas dan peralatan itu harus sesuai dengan karakteristik dan metode produksi yang diterapkan, sehingga arus material itu dalam proses produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Di samping itu, pengolahan fasilitas dan peralatan produksi harus didukung oleh pedoman penggunaan dan pemeliharaan. Pedoman ini itu berfungsi untuk melindungi operator dari kecelakaan akibat tidak bisa mengoperasikan peralatan dan melindungi peralatan dari kerusakan
karena jadwal pemeliharaan dan perbaikan yang tidak tepat waktu. Berikut merupakan program audit mengenai pengendalian peralatan dan fasilitas produksi. Oke, pertanyaan pertama yaitu apakah semua peralatan yang digunakan dalam proses produksi sesuai dengan ukuran dan desain yang telah ditentukan? Jika iya, maka periksalah spesifikasi fasilitas dan peralatan dan kesesuaiannya dengan ukuran dan desain produk. Jika tidak, telusuri bagaimana peralatan dan fasilitas itu disesuaikan dengan proses produksi untuk menghasilkan produk sesuai dengan rencana. Lalu, pertanyaan kedua yaitu apakah lokasi penempatan peralatan sesuai dengan kebutuhan proses yang efektif dan efisien? Jika tidak, maka periksa layout fasilitas dan peralatan produksi, nilai kemampuannya dalam melaksanakan proses produksi yang efektif dan efisien. Jika tidak, maka telusuri dasar atau metode penempatan peralatan dan fasilitas ini dan nilai kelemahan layout tersebut dalam melaksanakan proses produksi. Pertanyaan ketiga yaitu apakah setiap peralatan itu dibersihkan setelah digunakan? Jika iya, maka periksa pedoman dan prosedur pemeliharaan peralatan dan fasilitas produksi dan ketaatan penerapannya. Jika tidak, maka telusuri bagaimana perusahaan itu memelihara peralatan dan fasilitas produksi setelah digunakan. Yang keempat yaitu pertanyaan keempat, apakah peralatan itu disimpan pada tempat yang sudah ditentukan? Nah, jika iya, periksa kode dan keamanan penempatannya untuk menjamin keamanan peralatan dan kemudahan untuk mengambil bila digunakan. Jika tidak, telusuri bagaimana perusahaan itu mengatur penyimpanan peralatannya agar aman dan mudah diambil pada saat digunakan. Pertanyaan kelima, apakah tersedia prosedur tertulis untuk setiap penggunaan peralatan dalam proses produksi atau penanganan produk jadi? Jika iya, periksalah ketaatan dan penerapan prosedur tersebut dan nilai apakah pemborosan produksi terjadi karena ketidaktaatan dalam penerapan produksi atau prosedur tersebut. Jika tidak, telusuri apa yang terjadi atau apa yang dijadikan panduan oleh operator dalam mengoperasikan peralatan dan fasilitas produksi. Pertanyaan keenam yaitu adakah prosedur pembersihan dan startup untuk memastikan bahwa peralatan secara sistematis dan terus-menerus itu dibersihkan? Jika ya, periksa kecukupan prosedur tersebut dan ketaatan penerapannya dalam membersihkan dan startup peralatan. Nah, jika tidak, telusuri prosedur yang digunakan dalam melakukan startup dan pembersihan peralatan. Pertanyaan ketujuh yaitu apakah setiap peralatan itu memiliki instruksi tertulis untuk pemeliharaan peralatan dan termasuk jadwal perawatannya? Jika iya, periksa ketaatan penerapan dari instruksi tersebut. Jika tidak, telusurilah bagaimana petugas melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan dan fasilitas produksi. Pertanyaan ke-8, apakah peralatan telah diinspeksi sebelum digunakan? Jika iya, periksa dokumentasi hasil inspeksi tersebut untuk menilai ketaatan dalam penerapan prosedur perawatan dan pemeliharaan serta pengoperasian peralatan dan fasilitas produksi. Jika tidak, telusuri bagaimana perusahaan menilai tentang kesiapan peralatan dan fasilitas itu sebelum digunakan. Pengendalian transformasi. Fungsi transformasi mengolah input menjadi output sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian transformasi memegang peranan penting untuk memastikan bahwa proses pengolahan ini itu berjalan sesuai dengan kebutuhan proses yang efektif dan efisien. Pada pengendalian ini, tugas seseorang atau tim pengendalian kualitas atau quality control itu sangat penting untuk memastikan bahwa proses yang berjalan menghasilkan produk yang tepat mengenai kuantitas, kualitas, dan waktu dengan pengorbanan yang minimum.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pengendalian ini mencakup pengesahan proses produksi dan pengendalian perubahan atas permintaan yang meliputi inspeksi sampel dalam proses dan pengendalian laboratorium serta pemrosesan ulang. Setiap proses produksi itu harus mendapatkan pengesahan dari bagian yang berwenang. Perusahaan itu harus memiliki prosedur produksi itu secara tertulis yang memberikan pedoman tentang hal-hal yang harus dipenuhi sebelum proses produksi itu dimulai. Prosedur ini mencakup tentang kesiapan fasilitas produksi sebelum dioperasikan. Pejabat yang berwenang itu memberikan persetujuan dan pengesahan proses tersebut dijalankan. Individu atau kelompok yang melaksanakan dan atau bertanggung jawab atas proses yang dijalankan serta ketentuan-ketentuan lain yang mengatur jalannya proses produksi termasuk penanganan jika terjadi kemacetan proses atau bottleneck. Nah, untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan telah mampu memenuhi spesifikasinya, maka berbagai pengujian dalam proses produksi itu dilakukan. Perusahaan itu harus memiliki prosedur tertulis untuk memonitor apakah proses itu telah berjalan sesuai dengan ketentuan sehingga mampu menghasilkan output sesuai dengan yang direncanakan. Prosedur ini mencakup tentang teknik penentuan sampel, memonitor output dan pengesahan produk jadi untuk dimasukkan ke dalam gudang atau langsung diserahkan kepada pelanggan. Penerapan prosedur ini itu bertujuan untuk mencegah terjadinya kegagalan produk, baik kegagalan internal maupun kegagalan eksternal. Pengerjaan ulang karena kesalahan proses itu harus mendapatkan pengendalian yang memadai. Perusahaan itu harus menekan secara maksimal terjadinya pengerjaan ulang terhadap produk yang gagal memenuhi spesifikasinya karena merupakan salah satu sumber pemborosan dan berakibat pada tidak efisiennya proses yang berjalan. Nah, kalaupun tidak bisa dihindari terjadinya, harus ada proses tertulis yang mengesahkan adanya pengerjaan ulang atau rework terhadap produk gagal. Nah, produk tertulis atau prosedur ini itu mencakup tentang kriteria produk gagal, cara penanganannya, penilaian atas pencegahan yang telah dilakukan, dan persyaratan tentang produk gagal yang dapat diolah kembali, serta siapa yang memiliki wewenang untuk memutuskan produk gagal diolah kembali atau tidak. Berikut merupakan program audit mengenai pengendalian transformasi. Kuesioner pertama mengenai pengesahan proses operasi dan pengendalian perubahan pesanan produksi. Pertanyaan yang pertama yaitu, adakah prosedur produksi yang disahkan atau telah disahkan? Jika iya, maka periksalah kecukupan prosedur tersebut dan ketaatan penerapannya dalam melaksanakan proses produksi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jika tidak, maka telusurilah prosedur dan pedoman yang digunakan untuk mengatur proses produksi perusahaan. Pertanyaan kedua, apakah ada prosedur penilaian tertulis atas kesiapan mesin dan fasilitas produksi lainnya untuk menentukan kesiapan fasilitas tersebut dalam proses produksi dimulai? Jika iya, periksalah kecukupan prosedur dan ketaatan penerapannya dalam mempersiapkan mesin dan fasilitas yang siap pakai pada saat digunakan. Jika tidak, nilai kemampuan perusahaan mempersiapkan mesin dan fasilitas produksi lainnya untuk melaksanakan proses produksi. Nah, pertanyaan ketiga, apakah prosedur tertulis yang bisa dijadikan pedoman untuk mengubah volume produksi jika terjadi perubahan permintaan? Jika iya, maka periksa kecukupan prosedur tersebut, ketaatan penerapannya, dan pengaruhnya terhadap pengalokasian sumber daya dalam menjalankan stabilitas proses produksi. Nah, jika tidak, telusurilah pedoman yang digunakan untuk melakukan perubahan volume produksi berkaitan dengan terjadinya perubahan permintaan. Pertanyaan keempat,
apakah prosedur ini itu telah mempertimbangkan pengaruh perubahan volume produksi terhadap penggunaan kapasitas produksi? Jika iya, periksalah kesesuaian produksi volume produksi yang diizinkan dengan ketersediaan kapasitas yang aman dalam melaksanakan proses produksi yang tepat waktu. Jika tidak, nilai kemampuan perusahaan dalam melakukan proses produksi dan menyerahkan produk tepat waktu kepada pemesan. Oke, kuesioner kedua yaitu mengenai inspeksi sampel dalam proses dan pengendalian laboratorium. Pertanyaan kelima, apakah proses memiliki prosedur tertulis yang memandu pengujian barang dalam proses? Jika iya, periksa kecukupan prosedur tersebut dan konsistensi penerapannya dalam menghasilkan produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jika tidak, telusurilah apa pelaksanaan pengujian barang dalam proses yang selama ini dilakukan perusahaan. Nah, yang pertanyaan ke-6, apakah pengujian barang dalam proses telah dilakukan pada tahapan yang tepat atau benar untuk memastikan identitas, kekuatan, dan kualitas yang sesuai dengan standar pengendalian kualitas? Jika iya, periksa kemampuan pengujian tersebut dalam mencegah terjadinya produk cacat atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Jika tidak, telusuri pengujian yang telah dilakukan terhadap barang dalam proses dan hubungkan dengan terjadinya beberapa produk cacat. Kuesioner ketiga, pertanyaan ketujuh, apakah pengendalian kualitas itu mereview dan menyetujui permintaan untuk melakukan pemrosesan ulang? Jika iya, maka periksa dasar pertimbangan yang digunakan untuk memutuskan pemrosesan kembali tersebut dan hubungkan dengan komitmen perusahaan dalam menjalankan proses produksi yang bebas dari produk cacat. Nah, jika tidak, telusurilah aktivitas pemrosesan ulang produk, pejabat yang mengotorisasi, dan sumber daya yang digunakan dalam aktivitas tersebut. Pertanyaan ke-8 yaitu, adakah prosedur tertulis untuk mengidentifikasi tahapan pemrosesan kembali pada suatu batch produksi? Jika tidak, periksalah kecukupan prosedur tersebut dan ketaatan penerapannya dalam meminimalkan sumber daya yang digunakan dalam pemrosesan ulang tersebut. Apabila tidak, telusurilah bagaimana tahapan pemrosesan ulang dilaksanakan dan sumber daya yang digunakan dalam pemrosesan tersebut. Oke, pertanyaan ke-9 yaitu, apakah sebelum persetujuan pemrosesan ulang diberikan telah dilakukan penilaian terlebih dahulu untuk menentukan penyebab kegagalan produk tersebut? Oke. Nah, jika iya, maka dapatkan komentar pejabat yang berwenang atas persetujuan pemrosesan ulang tersebut. Jika tidak, maka telusuri dasar pertimbangan dalam menyetujui pemrosesan ulang tersebut. Pertanyaan ke-10 yaitu, apakah hasil penilaian tersebut itu digunakan atau didokumentasikan dengan baik? Jika iya, periksa kelengkapan dokumentasi tersebut dan pemanfaatannya dalam pengendalian produksi tersebut. Ya, pengendalian proses produksi. Nah, jika tidak, telusuri bagaimana pengendalian proses meminimalkan terjadinya pengerjaan ulang produk. Nah, pertanyaan ke-11, apakah pengujian konfirmasi atau mengkonfirmasikan bahwa pemrosesan ulang menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan? Nah, apabila ya, periksalah kemampuan produksi hasil pemrosesan ulang dalam memenuhi spesifikasinya. Bandingkan antara manfaat yang diperoleh perusahaan dengan pengorbanan yang terjadi. Jika tidak, telusurilah pengendalian yang dilakukan terhadap pemrosesan ulang tersebut.
atau pemrosesan ulang produk tersebut. Pertanyaan ke-12, adakah prosedur tertulis yang menguraikan langkah-langkah permintaan pemrosesan kembali produk yang dikembalikan? Jika iya, periksalah kecukupan prosedur tersebut dan ketaatan penerapannya. Jika tidak, telusurilah terjadinya persetujuan atas permintaan pemrosesan ulang tersebut. Pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas tidak cukup dipahami sebagai pengendalian proses produksi yang hanya membebankan tanggung jawab kualitas produk kepada unit kendali kualitas. Dihasilkannya produk yang mampu memenuhi spesifikasi pelanggan yang sesungguhnya adalah tanggung jawab bersama setiap komponen yang terlibat di dalam perusahaan. Setiap bagian atau fungsi yang terlibat mulai dari persiapan sampai dengan proses operasional, perusahaan memiliki tanggung jawab secara proporsional terhadap kualitas produk dan kemampuannya dalam memenuhi harapan pelanggan atau kepuasan pelanggan. Oke, hal ini masuk akal karena keseluruhan fungsi dan tingkat manajemen itu ikut berperan atau terlibat dalam proses tersebut. Nah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini merupakan bentuk implementasi fokus pelanggan yang menjadi pola pikir dalam pengelolaan perusahaan di mana seluruh komponen di dalam perusahaan berkomitmen untuk memuaskan pelanggan melalui produk yang ditawarkan. Oke, sebagai contoh sih, Northern Trust Corporation menetapkan 4 tujuan kualitas yang dapat memandu perusahaan dalam mendapatkan keunggulan bersaing, yaitu pertama, unrivaled client satisfaction. Yang kedua, continuous improvement of our process. Yang ketiga yaitu inspired leadership. Yang keempat yaitu active involvement of people. Nah, apa yang dilakukan di Northern Trust Company ini dapat dipakai sebagai tolak ukur dalam merencanakan program pelatihan dan pengembangan yang telah atau yang tepat untuk karyawan sehingga mampu memberikan kinerja terbaiknya bagi perusahaan. Terbentuknya komitmen bersama dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan pelanggan atau kepuasan pelanggan itu melahirkan tanggung jawab secara profesional dalam menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan persyaratan pelanggan. Pada kondisi ini, di setiap bagian atau fungsi bekerja sama dengan bagian atau fungsi yang lain membentuk suatu rantai nilai. Nah, jadi di mana antara fungsi-fungsi yang terlibat dalam keberhasilan perusahaan terjadi hubungan pemasok pelanggan. Nah, optimalisasi pengelolaan rantai nilai internal atau internal value chain akan mengintegrasikan seluruh sumber daya yang terlibat dalam proses operasi untuk saling mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Sistem biaya kualitas dapat memberikan informasi kepada perusahaan tentang berbagai aktivitas yang terlibat dalam menghasilkan produk sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan perusahaan. Nah, aktivitas tersebut dikelompokkan menjadi 4, yaitu pertama, aktivitas pencegahan atau prevention activity, yaitu merupakan berbagai aktivitas yang dilakukan bertujuan untuk menghindari kualitas buruk pada produk yang dihasilkan. Peningkatan aktivitas ini diharapkan dapat menurunkan terjadinya kegagalan produk. Kedua yaitu aktivitas penilaian atau appraisal activity, yaitu merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk telah sesuai dengan persyaratan pelanggan. Aktivitas ini memiliki sifat yang sama dengan aktivitas pencegahan, di mana peningkatan aktivitas ini dapat menurunkan terjadinya produk.
Yang ketiga yaitu aktivitas kegagalan internal atau internal failure. Merupakan aktivitas yang dilakukan sebagai akibat dari terjadinya kegagalan produk dalam memenuhi spesifikasinya, di mana hal ini telah terdeteksi sebelum produk diserahkan kepada pemesan. Oke. Yang keempat yaitu aktivitas kegagalan eksternal atau external failure. Merupakan aktivitas yang dilakukan sebagai akibat dari terjadinya kegagalan produk dalam memenuhi spesifikasinya, di mana hal ini baru terdeteksi setelah produk itu diserahkan kepada konsumen. Nah, ini merupakan komponen dari 4 kategori biaya kualitas. Yang pertama ada biaya pencegahan, yaitu meliputi inspeksi penerimaan, inspeksi barang dalam proses, inspeksi laboratorium, pencegahan laboratorium eksternal, penyetelan pengujian, pemeliharaan alat uji, audit kualitas, kalibrasi alat uji kualitas, dan pemeliharaan peralatan produksi. Yang kedua yaitu biaya penilaian, yaitu meliputi rekayasa atau teknik kualitas, perencanaan kualitas, perancangan dan pengembangan alat uji kualitas, verifikasi dan pemeriksaan desain, pelatihan kualitas, proyek peningkatan kualitas, pengumpulan data kualitas, analisis dan pelaporan, kendali proses statistik, aktivitas kontrol proses lainnya untuk mencegah produk cacat, dan akuntansi biaya untuk variansi produk. Yang ketiga yaitu biaya kegagalan internal, yaitu meliputi bahan sisa, pengerjaan ulang, inspeksi kembali hasil pengerjaan ulang, penurunan kelas produk yang cacat, kerugian akibat bahan sisa dari vendor, mesin berhenti sejenak karena produk cacat, analisa atau analisis produk. Nah, yang keempat yaitu ada biaya kegagalan eksternal, yaitu meliputi garansi produk, perbaikan produk rusak, layanan pelanggan, barang itu diretur, penyelidikan barang cacat, penarikan kembali produk yang telah beredar di pasar, tuntutan hukum, pendapatan yang hilang karena beralihnya pelanggan. Berbagai aktivitas dalam menghasilkan produk sesuai dengan kualitas yang telah ditetapkan itu harus dirumuskan secara seimbang, dan kebijakan kualitas perusahaan, aktivitas pencegahan dan penilaian yang merupakan aktivitas persiapan untuk mencegah terjadinya kegagalan produk dalam memenuhi spesifikasinya, harus dikelola dengan lebih baik, karena pengelolaan yang tepat terhadap aktivitas-aktivitas ini itu dapat secara signifikan untuk menurunkan aktivitas sebagai akibat produk gagal memenuhi standar kualitas. Laporan biaya kualitas itu dapat memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan mengelola aktivitas-aktivitas kualitasnya. Oleh karena itu, laporan ini harus secara akurat menyajikan informasi tentang komposisi biaya kualitas. Seperti itu. Berikut ini merupakan program audit mengenai pengendalian kualitas. Kuesioner pertama yaitu mengenai kebijakan kualitas. Pertanyaan pertama yaitu, apakah perusahaan memiliki kebijakan kualitas secara tertulis? Jika iya, periksalah kecukupan kebijakan tersebut dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Jika tidak, telusurilah dasar kebijakan yang digunakan dalam menghasilkan produk sesungguhnya atau produk yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pertanyaan kedua, apakah kebijakan tersebut memerinci tugas penting bagian pengendalian kualitas atau kepastian kualitas seperti
Pertama yaitu setting spesifikasi dan dokumentasi kualitas. 2. Penetapan dokumentasi dan prosedur pengujian. 3. Yaitu melakukan pengujian. 4. Mengeluarkan atau menolak produk untuk setiap tahapan proses. Yang kelima, pengujian atau menguji kembali secara periodik terhadap produk yang dikeluarkan. Pertanyaan ketiga, apakah setiap karyawan itu dilengkapi dengan salinan kebijakan tersebut dalam aktivitasnya? Jika iya, nilai kemampuan dan kemauan karyawan itu memahami serta menerapkan kebijakan tersebut dalam aktivitasnya menghasilkan kualitas produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jika tidak, telusurilah apa yang menjadi panduan karyawan dalam aktivitas kualitasnya. Pertanyaan keempat, apakah perusahaan itu memberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas? Maaf. Nah, jika iya, periksalah kecukupan pelatihan tersebut, nilai kesesuaian materi, metode, dan peserta dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pelatihan tersebut. Oke, saya lanjutkan tadi pertanyaan keempat, yaitu jika tidak, telusurilah bagaimana perusahaan meningkatkan keterampilan karyawannya sesuai dengan kebutuhan proses operasi yang berkualitas. Yang kelima, pertanyaan kelima yaitu, adakah fungsi audit yang ditetapkan pada Departemen Kepastian Kualitas? Jika iya, periksa kecukupan, wewenang, dan tanggung jawab yang didelegasikan dan dukungan manajemen terhadap efektivitas berjalannya fungsi. Nah, jika tidak, telusurilah bagaimana departemen ini melakukan audit terhadap kualitas proses dan produk yang dihasilkan. Yang keenam yaitu, adakah SOP tertulis yang menspesifikasi siapa yang melakukan audit dan kualifikasi terhadap auditor tersebut? Jika iya, periksalah kecukupan kualifikasi auditor dan kemampuannya melakukan audit sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jika tidak, maka telusuri bagaimana proses penunjukan auditor yang dilakukan dan panduan yang digunakan dalam melaksanakan aktivitasnya. Yang ketujuh, apakah ada SOP tertulis yang menspesifikasi tentang ruang lingkup dan frekuensi audit dan bagaimana setiap audit didokumentasikan? Jika iya, periksa kecukupan hasil audit yang memenuhi kebutuhan informasi tentang kualitas proses dan produk yang membutuhkan manajemen. Jika tidak, telusurilah bagaimana fungsi audit menentukan ruang lingkup audit, frekuensi pelaksanaannya, dan kecukupan dokumentasi yang dibuat. Pertanyaan ke-8 yaitu, adakah prosedur yang mengatur pendistribusian hasil audit kualitas ini? Jika iya, periksalah kepada siapa saja hasil audit diserahkan dan kepastian bahwa hasil audit tidak diserahkan kepada pejabat yang tidak berwenang. Jika tidak, telusurilah keamanan dan pendistribusian hasil audit. Kuesioner kedua yaitu mengenai biaya kualitas. Pertanyaan ke-9, apakah perusahaan telah mengidentifikasi secara terperinci aktivitas-aktivitas pencegahan, persiapan atau penilaian, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal yang berkaitan dengan proses pembentukan kualitas sesuai dengan kebijakan kualitas yang telah ditetapkan? Jika iya, periksalah keakuratan pengelompokan aktivitas tersebut dan kecukupan pengendaliannya. Jika tidak, telusurilah bagaimana perusahaan itu mengendalikan aktivitas kualitasnya. 10. Apakah terdapat aktivitas-aktivitas
kualitas tersebut terdokumentasikan dan dilaporkan? Jika iya, maka periksalah keakuratan laporan biaya kualitas dan penggunaannya dalam pengambilan keputusan pengendalian kualitas. Jika tidak, telusuri bagaimana aktivitas kualitas itu dikendalikan. Pertanyaan ke-11 yaitu, adakah kebijakan tertulis untuk menekan biaya kualitas? Jika iya, periksa kecukupan kebijakan tersebut dalam memandu peningkatan kualitas dan menekan biaya kualitas. Jika tidak, telusuri usaha-usaha yang dilakukan perusahaan dalam menekan biaya kualitas. Pertanyaan ke-12 yaitu, adakah fasilitas yang mereview secara periodik dan formal biaya kualitas? Jika iya, periksalah keandalan fasilitas tersebut dalam memberikan hasil review yang akurat. Jika tidak, telusuri bagaimana perusahaan mengendalikan dan meminimalkan biaya kualitas tersebut. Oke. Pertanyaan ke-13, apakah fasilitas ini dilengkapi dengan SDM, perangkat lunak, dan pencatatan akuntansinya untuk mengidentifikasi dan mencatat biaya kualitas? Pertanyaan 14 yaitu, apakah fasilitas ini dapat membuat usaha secara sadar untuk mengurangi biaya kualitas? Pengendalian barang jadi. Pengendalian barang jadi merupakan pengendalian yang dilakukan terhadap pengelolaan barang setelah selesai diproduksi. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan barang setelah produksi itu berjalan sesuai dengan prosedur, sehingga tidak terjadi kerusakan barang dalam proses penyimpanan atau pendistribusiannya. Untuk memastikan bahwa barang dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan pelanggan pada saat diserahkan, maka pengendalian ini melakukan melalui tahapan, yaitu yang pertama, verifikasi, penanganan, dan penyimpanan. Yang kedua yaitu inspeksi, pengujian, dan distribusi. Verifikasi, penanganan, dan penyimpanan itu ditujukan untuk memastikan bahwa barang yang jadi atau barang jadi itu yang diterima dari proses produksi telah ditangani dengan baik, termasuk penyimpanannya. Berkaitan dengan hal ini, perusahaan itu harus memiliki suatu prosedur tertulis menyangkut bagaimana dan siapa yang memeriksa kemasan dari produk yang dihasilkan. Penentuan bahwa setiap produk itu harus mencantumkan tanggal kadaluarsanya. Adanya pemisahan produk antara yang telah diaudit dan yang belum diaudit oleh bagian pengendalian kualitas dan ketentuan suhu penyimpanan yang tepat sesuai dengan karakteristik produk. Lalu yaitu inspeksi, pengujian, dan distribusi, yaitu menyangkut penanganan produk untuk memastikan bahwa produk yang diserahkan kepada pelanggan adalah sesuai dengan spesifikasinya. Pengendalian ini menyangkut pengujian tentang kesesuaian produk dengan spesifikasinya, pengelolaan persediaan untuk mendapatkan kepastian bahwa produk yang diproduksi pertama didistribusikan terlebih dahulu. Produk penanganan terhadap produk yang dikembalikan. Berkaitan dengan hal ini, perusahaan itu harus memiliki prosedur tertulis tentang metode pengambilan sampel dalam pengujian, ketentuan pemasangan label kadaluarsa, pengelolaan persediaan, dan penanganan produk yang dikembalikan pelanggan. Berikut merupakan program audit pengendalian barang jadi. Kuesioner pertama yaitu mengenai verifikasi
penanganan, dan penyimpanan. Pertanyaan pertama yaitu, adakah prosedur tertulis yang menunjukkan bagaimana dan siapa yang meriksa kemasan dan kontainer yang digunakan produk jadi selama akhir atau proses akhir atau penyelesaian produk? Jika iya, periksa kecukupan prosedur tersebut dan ketaatan penerapannya. Jika tidak, telusuri bagaimana praktik ini tuh berjalan. Yang kedua, pertanyaannya yaitu, apakah tanggal kadaluarsa tercetak pada tabel kemasan? Jika iya, periksa kecukupan prosedur ini dan ketaatan penerapannya. Jika tidak, telusuri bagaimana perusahaan untuk menginformasikan waktu yang aman atau terbaik untuk mengonsumsi produk yang ditawarkan. Pertanyaan ketiga yaitu, apakah seluruh produk jadi dipisahkan sampai pengendalian kualitas selesai melakukan pengujiannya dan melepaskan produk untuk dijual? Jika iya, periksa keakuratan pengendalian ini dalam memastikan tidak ada produk cacat yang diserahkan kepada pelanggan. Jika tidak, telusuri usaha perusahaan dalam menghindari sampainya produk cacat ke tangan pelanggan. Pertanyaan keempat yaitu, apakah produk jadi disimpan pada tingkat suhu yang sesuai? Jika iya, periksalah kesesuaian suhu dalam penyimpanan dengan standar untuk menghindarkan produk dari kerusakan karena suhu yang tidak sesuai. Jika tidak, telusuri usaha perusahaan dalam menjaga produknya agar tetap berada pada suhu yang sesuai. Kuesioner yang kedua yaitu mengenai inspeksi, pengujian, dan distribusi. Yaitu pertanyaan kelima, apakah ada prosedur sampling, pengujian secara tertulis, dan kriteria yang dapat diterima untuk setiap produk dalam memastikan kesesuaian produk jadi dengan spesifikasinya? Jika iya, periksa keakuratan metode sampel tersebut dalam memastikan produk jadi yang telah sesuai dengan spesifikasinya. Jika tidak, telusuri pengujian produk yang dilakukan perusahaan. Pertanyaan keenam yaitu, apakah pengungkapan pengendalian produk termasuk di dalamnya pengujian untuk menentukan kesesuaian dengan spesifikasi waktu pelaksanaan atau pelepasan produk tersebut ke pasar? Jika iya, periksa kecukupan pengendalian dalam memastikan bahwa produk yang diserahkan ke pasar itu mampu memenuhi spesifikasinya. Jika tidak, periksa kesesuaian produk dengan spesifikasinya pada saat diserahkan ke pasar. Pertanyaan ketujuh yaitu, adakah prosedur tertulis tentang pengelolaan stok untuk memastikan bahwa barang yang diproduksi pertama dijual terlebih dahulu? Jika iya, periksa kecukupan prosedur tersebut dan ketaatan penerapannya. Jika tidak, telusurilah praktik pengeluaran barang yang terjadi di perusahaan. Pertanyaan ke-8, apakah penyimpangan dan kebijakan di atas didokumentasikan? Jika iya, periksa kecukupan dokumentasinya, alasan-alasan penerimaan penyimpangan tersebut. Jika tidak, telusurilah bagaimana perusahaan itu mendapatkan informasi tentang penyimpangan yang disetujui terhadap metode pengeluaran produk yang ditetapkan. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya mengenai pengendalian produk dan operasi yang meliputi pengendalian bahan baku, pengendalian peralatan dan fasilitas produksi, pengendalian transformasi, pengendalian kualitas, dan pengendalian barang jadi. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga kalian paham. Sekian, terima kasih. Bye.